Alhamdulillah baik, Sir. Baik ya. Oke, misalnya di absen dulu ya. Amanda Tantri. Hadir, Mister. Oke. Oke. Ayu Puspita Dewi. Oke. Cecilia Gracia. Oke. Hadir, Sir. Oke. David Abednego. Oke. Dionysius Octavia. Hadir, Sir. Oke. Eka Putra. Eka lagi izin, Sir. Oh, izin. Oke. Kenapa Eka? Oke. Fatih Ryan. Tidak ada. Gendis Sekar. Oke. Ya, Gendis Sekar. Hadir. Gianina Eka. Hadir. Oke. Grace Hartati. Tidak ada. Gregorius Devan. Hadir, Sir. Oke. Hasna Putri. Oke. Herjuna Saputra. Hadir, Sir. Oke. Jessica Grace. Hadir, Sir. Oke. Johan Sih Wicaksono. Hadir, Sir. Oke. Josia Nathan. Lagi izin, Sir. Oke. Apa? Josia? Ada? Izin. Lagi izin. Jovita Fania. Hadir, Sir. Ayla Nisa. Hadir. Oke. Kelvin Surjanto. Tidak ada. Kayla Anggraita. Oh ya, oke. Marcelo Arcana. Hadir, Sir. Oke, Marcelo Cristiano. Hadir, Sir. Sir, sekalian mau ngasih tahu Nazarina izin. Nazarina izin. Oke. Oke. Maria Florencia. Hadir, Sir. Oke. Nadia Ramadhani. Hadir, Sir. Oke. Priscilla Widya. Hadir, Sir. Oke. Rizky Amri. Hadir, Sir. Sabna Darnis. Hadir, Sir. Oke. Tiara Eza. Oke. Fania Feby. Hadir, Sir. Oke. Oke. Oke, ada yang masih ingat kemarin terakhir kita pilar ke berapa? Terakhir pilar ke-3. Sekarang kita akan bahas pilar ke-4. Apa itu? Jujur, amanah, dan ikhlas. Oke, pertanyaan mendasar. Menurut teman-teman semua, dari jujur, amanah, dan ikhlas, mana yang paling sulit kalian terapkan dalam keseharian? Jujur, amanah, atau ikhlas? Oke, boleh berpikir 10 detik dari sekarang. Dan di chat, diketik di chat. Oh, oke, Sir. Kira jawab langsung. Gitu. Kalau misalnya ngambil minum nih, aus.
Oke, sudah? Oh, ikhlas, jujur, ikhlas, jujur, ikhlas, jujur. Banyak yang ikhlas ya. Kalian udah pada ikhlas kan? Oke, Ayu nggak bisa bicara ya. Oke, Kaila bisa bicara nggak? Fatih dulu, Fatih. Fatih Ryan, kenapa jujur? Ini banyakan jujur apa ikhlas? Kayaknya banyakan ikhlas. Mana Fatih ada? Oke. Marcelo, kenapa ikhlas? Jawabannya. Aku orangnya rada susah ikhlas gitu. Misalnya nih aku habis kehilangan sesuatu dan itu kayak dipikirin terus gitu. Oke. Pikiran terus ya. Oke. Nanti kita ajukan pertanyaan lagi ya. Oke, misalnya mau dengar dulu. Oh iya, oke. Sabna Darnis. Yes, sir. Ya, kamu kenapa ikhlas? Ya, menurut aku kayak ikhlas itu susah, apalagi kalau misalkan nih, gimana ya, kayak semacam agak keirian gitu. Jadi kayak misal ada temen yang apa sih, yang kayak misal jawaban kita sama nih. Nah, terus misal aku udah koreksi duluan, tapi aku salah gitu kan. Terus dia kayak habis aku koreksi, dia ini nih apa sih belum kayak dikumpulin, tapi dia nanya dulu ke aku kayak ini bener atau enggak gitu. Pasti itu aku nggak mau ngasih tahu dulu itu kalau misalkan itu salah atau benernya, kayak biarin dia yang ituin dulu gitu, kayak biar samaan gitu. Kayak nggak ikhlas aja kalau misalkan dia yang lebih ya gitu. Oke, nggak terima masa dia yang bener saya yang salah gitu. Oke. Jessica. Oke, Jessica mana Jessica? Ada 2 nih, ikhlas sama jujur nih. Kenapa Jessica? Kalau yang jujur, saya masih belum bisa karena apa ya? Kan orang pernah bilang kan, kalau ada yang bilang bohong itu buat kebaikan sendiri. Ya kadang saya juga kayak gitu sih, kadang pernah diam-diam bohong. Oke. Terus kalau yang ikhlas, apa ya? Pernah waktu itu dulu kalau nggak salah saya pernah dulu punya mainan gitu. Nah, waktu itu mainan itu saya bawa ke luar kota, ke rumah sepupu. Nah, sepupu saya sih waktu itu masih kecil. Nah, dia lihat mainan saya gitu. Nah, tanpa pengetahuan saya itu dia ambil dan sembunyiin mainan saya. Dan itu padahal pas hari itu saya udah mau balik ke Jakarta. Dan dia kan saya tanya ke dia, mana mainan aku gitu. Terus dia bilang, cari aja, aku nggak mau balikin, itu aku mau pokoknya. Ya udahlah, terus mama saya bilang ya udah kasih aja lah. Tapi kayak nggak tahu, kayak nggak mau kasih ke dia gitu. Pokoknya nggak terima aja ya. Oke. Satu lagi. Oke, ini Kaila bilang kenapa ikhlas, karena ada beberapa kejadian yang cukup berat buat saya, tapi kita diharuskan buat ikhlas untuk hadapi hal itu. Hal-hal kayak gitu kadang bikin saya jadi mikir-mikir. Kalau berat hati, paksa diri buat goes on. Apa itu tetap ikhlas? Oke, nanti misalnya jelasin. Nah, oke, ikhlas, jujur, ikhlas. Ayu juga nggak bisa bicara. Kaila, oke. Nah, memang dari 5 kelas tadi itu yang paling banyak emang ikhlas sih yang ditulis ya, ikhlas. Walaupun ada juga satu kelas yang banyak tuh jujur gitu, banyak ada. Tapi jujur dan ikhlas gitu. Walaupun di setiap jujur punya apa ya? Punya rasa tersendiri, amanah juga punya rasa tersendiri, dan ikhlas juga punya rasa tersendiri. Nah, pertanyaannya, oke, kita bahas dari ikhlas dulu.
Ikhlas itu erat kaitannya dengan menerima. Misalnya dulu pernah bicara ya, life is about acceptance, menerima. Kita udah terima, kita lahir dengan tubuh sempurna, tangannya kita ada 10, jari kita ada 10, sorry kok tangan ada 10, jari ada 10, gitu. Kamu menerima itu semua, kamu lahir dengan orang tua yang lengkap, gitu kan? Kita terima dulu itu. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa ada orang yang suka nggak ikhlas gitu? Nah, sebelum Miss Rani menjawab kenapa ada orang yang tidak ikhlas, lalu kenapa ada orang yang ikhlas juga? Kenapa coba? Kenapa ada orang yang ikhlas, kenapa ada orang yang tidak ikhlas? Pasti di antara kalian ikhlas itu susah, tapi ada yang bilang ikhlas itu bisa kan? Kalau Marcelino? Kamu masih berpikir ikhlas? Oh ya, kamu tulisannya ikhlas ya, paling menantang susah ikhlas ya. Oke. Siapa ya yang Rizky Amri. Nah, kamu kan jujur nih jawabannya. Berarti kalau ikhlas gimana? Kamu termasuk orang yang bisa ikhlas atau gimana, Amri? Kalau dari aku sih bisa ya, bisa. Nah, aku mikirnya gini, kalau emang misalnya aku punya sesuatu tapi misalnya entah kemana atau diambil orang kan nggak tahu gitu, ya berarti ya emang bukan rezeki saya itu barang punya orang lain gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, ikhlas aja gitu. Oke. Nah, misalnya ini punya ilustrasi gini. Ada seorang pemuda yang dia pengen banget naik pesawat ulang-alik dan ke bulan. Dia latihan, dia ikut tes, dia ini dan lain sebagainya. Tapi akhirnya usaha dia gagal di detik-detik terakhir. Padahal dia udah hampir aja terpilih untuk jadi astronot yang ke bulan. Di hari H peluncuran pesawat itu, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, harusnya saya tuh yang masuk dalam sejarah ke ulang-alik itu, naik di pesawat itu dan lain sebagainya. Pesawat itulah meluncur. Baru berapa ratus meter tiba-tiba pesawat itu meledak, jeber gitu kan. Dia langsung kaget. Akhirnya dia tarik lagi. Alhamdulillah saya nggak ada di pesawat itu gitu. Artinya gini, sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik buat diri kita. Tapi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kan? Yang tidak kita inginkan belum tentu juga tidak baik buat kita. Contoh lagi gini. Jadi, oke, itu ilustrasinya. Sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Nah, pertanyaan yang tadi, kenapa orang bisa ikhlas dan tidak ikhlas? Miss Randi pernah cerita ya, bahwa Miss Randi kehilangan ayah Miss Randi di usia seperti kalian SMA, kelas 3 waktu itu, dan itu tiba-tiba saja. Tidak sakit, tidak ada tanda apa-apa, terus tiba-tiba meninggal. Dan biasanya kita kehilangan orang yang sangat kita cintai itu sangat berat ya. Sangat berat, karena kecuali kalau orang tua atau orang terdekat itu sakit dulu lama gitu kan, ya sudah, akhirnya ya udah kita sudah ikhlas deh daripada sakit terus-menerus bertahun-tahun akhirnya meninggal, itu lebih ikhlas dibandingkan tiba-tiba hilang gitu. Sama seperti kalian punya handphone baru terus hilang gitu kan. Nah, ikhlas ini erat kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ini erat. Mungkin kalian masih ingat ketika di pilar pertama, Miss Rani bertanya kepada yang Muslim. Kalau kamu sholat, kamu tahu nggak bacaannya sholat? Kamu tahu nggak artinya dan memahami benar dari usolli, fardo, zuhri, arba'a rokaatin itu, kamu tahu nggak itu artinya apa?
Allahu Akbar itu artinya apa? Robbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni itu artinya apa? Nah, ketika kamu tahu, maka itu akan berbeda rasanya. Sholatnya itu berbeda. Ada makna di situ. Nah, dalam sholat, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berserah diri sebenarnya. Ketika kita sudah berserah diri, maka kita akan menerima apapun keputusan ataupun kejadian yang terjadi pada diri kita. Misalnya diulangi, ketika sudah berserah diri, ketika kita berdoa dan berserah diri, maka kita akan menerima, lebih mudah untuk menerima. Pertanyaannya, kenapa kita bisa tidak menerima? Padahal itu bukan ketentuan kita. Kenapa kamu masih tidak ikhlas? Padahal yang membelikan handphone itu juga bukan kamu, orang tua kamu. Kenapa kamu jadi tidak ikhlas? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ya kira-kira gitu. Kamu masuk nggak? Logikanya masuk nggak? Sampai situ dulu deh. Logikanya masuk ya? Logikanya masuk ya? Jadi, bahwa semua yang ada di dunia ini bukan milik kita gitu sebenarnya. Bukan punya kita. Kalau besok kita meninggal dunia juga nggak akan kita bawa semua barang-barang yang ada di sini gitu loh, betul nggak? Nah, artinya kalau kita nggak ikhlas itu hanya membebani diri kita, doang gitu, membuat kita capek sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau kamu dapat tugas yang banyak dari sekolah, ada project, ada tugas ini, tugas itu, kamu ikhlas nggak ngerjainnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Kamu ikhlas nggak ngerjainnya? Atau ya ikhlas nggak ikhlas, mister, daripada kita nggak naik kelas gitu kan, daripada nilai rapot jelek, tuh kan? Tuh kan jawabannya gitu pasti. Ikhlas nggak ikhlas? Lah, padahal itu dilakukan buat diri kamu sendiri loh, gitu kan? Feedbacknya buat ketika kamu melakukan tugas itu, yang bagus guru kamu, sekolah, atau orang tua kamu? Enggak kan? Kan buat kamu sendiri. Bener nggak? Kalau jawabannya ikhlas nggak ikhlas, berarti itu nggak ikhlas sebenarnya. Belum ikhlas. Oke. Nah, jadi gini. Misalnya ini kasih ilustrasi lagi. Tadi ada yang tanya juga, Mister, di kelas sebelah nanyanya gini. Kalau kita kita juga siswa kan kerjaannya bukan sekolah doang, bukan ngerjain tugas doang. Kita ada punya kehidupan di keluarga, ada kegiatan di luar. Kadang tuh penat gitu, Mister. Gimana sih supaya ikhlas dan move on terus jalan gitu kan? Oke. Oh, dan menjadikan tugas itu bukan menjadi beban gitu. Gimana, Mister? Oke. Nah, ini tadi, ini juga yang ilustrasi, misalnya diilustrasikan ke teman-teman tadi adalah ketika kamu mendapatkan tugas, mendapatkan pekerjaan dari sekolah, kalau kamu melihatnya ini sebagai beban, ya akan jadi berat karena kamu seperti memikul sesuatu. Tapi kalau kamu melihatnya ini adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk mendewasakan diri kita, untuk membuat pribadi kita menjadi lebih baik, maka memang itu tujuan sekolah. Nah, pertanyaan tadi dari teman kamu di kelas sebelah adalah gimana caranya kalau kita merasa penat? Miss Randi mengilustrasikannya seperti ini. Ketika kamu mau pergi keluar rumah, kamu keluar dari rumah, buka pintu, kamu ditanya nggak sama ibu kamu? Amri misalkan, mau pergi, keluar rumah, pintu. Amri, kamu mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya mau keluar aja gitu. Nah kan kamu nanya gitu, kamu jawabnya gitu. Terus kamu pergi tuh keluar. Kamu lebih pusing nggak keluar tuh kemana, jalan gitu. Kamu nggak bisa prediksi bawa uang berapa, mau ngapain, dan lain sebagainya. Lebih pusing ya. Tapi beda ketika kamu udah punya tujuan. Amri, kamu mau kemana? Mau ke Bogor. Ngapain? Ke rumah teman. Berapa lama? 2 hari. Udah jelas tuh. Jadi misalnya mengilustrasikannya gitu. Ketika kamu punya tujuan, maka akan lebih mudah buat kamu untuk berpikir.
Goal kamu apa? Sama seperti kamu sekolah nih sekarang. Kamu udah punya tujuan belum? Ketika kamu belum punya tujuan, maka apapun yang kamu lakukan di sekolah akan jadi berat. Karena belum ada tujuan. Sama seperti kamu keluar rumah tadi, belum ada tujuan. Coba, logikanya masuk nggak? Contoh gini. Dulu, misalnya dari tadi mikir, waktu Mr. Andi sekolah dulu tujuannya apa? Ini 22 tahun yang lalu ya, Mr. Andi flashback nih. Memori Mr. Andi lagi di scan ke belakang, 22, 23 tahun yang lalu, Mr. Andi SMA. Tujuan Mr. Andi sekolah dulu adalah lulus SMA, kuliah deket rumah. Jadi tujuan Mr. Andi adalah selesai sekolah. Mr. Andi nggak mikirin nilai. Mr. Andi nggak mikirin kuliahnya di mana. Mr. Andi hanya berpikir gimana nih sekolah cepat selesai dan Mr. Andi kuliah deket rumah. Jadi Mr. Andi bisa tinggal di rumah. Karena selama SMP, SMA, Mr. Andi 7 tahun itu tinggal di pesantren. Mr. Andi nggak tinggal sama orang tua. Mr. Andi kangen banget sama orang tua, jadi pengen tinggal di rumah. Udah itu tujuan Mr. Andi. Selesai. Oh oke. Ya, Grace. Wifi mati. Thank you. Jadi, saran Mr. Andi, coba kalian refleksi. Kalau kalian merasa sekolah ini berat, kalian refleksikan ke diri kalian, tujuan kalian sekolah tuh mau ngapain. Tujuan itu tidak harus jauh, panjang, tidak harus terlalu jauh. Kayak tujuan Mr. Andi dulu, tujuannya kan nggak jauh. Lulus sekolah, kuliah deket rumah. Maka Mr. Andi kuliahlah di UIN, di Ciputat. Supaya deket ke rumah, Serpong, bisa bolak-balik. Udah selesai. Gitu. Oke? Coba kalian pikirin ya, tujuan sekolahnya itu untuk apa gitu. Apakah kalian mau kuliah atau kalian mau jadi pengusaha? Atau kalian mau menyenangkan hati orang tua? Itu udah jelas, itu salah satu tujuan yang menyenangkan orang tua, Mister. Ya sudah. Ketika orang tua kalian senang dan itu membuat kalian senang, ya itu tujuannya. Tujuan itu tidak harus terlalu jauh. Tujuan itu dekat aja, jarak dekat dulu. Jadi maraton, istirahat dulu. Kita istirahat, bikin tujuan baru lagi nanti setelah kuliah mau ngapain, kuliah tujuan lagi apa. Tapi yang jelas harus ada tujuan. Mau tujuannya jangka panjang atau jangka pendek. Jadi dari tadi misalnya berpikir, oh iya dulu misalnya waktu sekolah tujuannya nggak muluk-muluk, misalnya nggak tujuan harus kuliah di perusahaan besar gitu, enggak. Tapi misalnya punya mimpi, ketika sudah mulai keluar dari di sekolah, ketika kuliah, misalnya punya mimpi, punya pengen usaha ini, usaha itu. Oh akhirnya misalnya jadi guru, oh oke, jadi kepala sekolah. Tapi semua skill itu ada di situ. Oke, masuk ya, logikanya masuk. Jadi bisa jadi karena kita kurang dekat kepada Tuhan, yang akhirnya semua yang terjadi ini kita merasa seolah-olah itu keputusan kita. Padahal ada batasannya, itu bukan keputusan kita. Kita cuma berusaha. Kita berusaha mau dapat nilai 90, mau dapat nilai 100. Tapi kenyataannya di rapot adanya angka 80 atau 85 misalkan gitu. Terus kamu nggak ikhlas ya, terus gimana? Mau nggak ikhlas gimana? Nggak terima. Gitu. Oke gitu ya. Jadi ilustrasinya, logikanya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya itu atas kuasa Tuhan. Gitu. Nah, terus pertanyaannya lagi gimana? Gimana dong Mister supaya sesuai kemauan kita? Ya kita harus mendekat sama yang membuat itu, yaitu dekat kepada Tuhan. Balik lagi ke pilar pertama. Gitu. Soalnya kalau kalian terus merasa tidak ikhlas, misalnya saya belum ikhlas, nggak merasa belum ikhlas, ya berarti ibadahnya kurang kencang. Karena ada ketenangan jiwa di situ. Ikhlas itu kan ketenangan jiwa. Kalau kamu nggak ikhlas, tenang nggak jiwanya? Hatinya tenang nggak? Nggak tenang. Ya itu tadi, ibadah, sholat, zikir, itu yang menenangkan jiwa. Nah, pertanyaan terakhir.
kalau kamu jadi pemimpin perusahaan, kamu mau mencari karyawan, merekrut karyawan. Yang kamu pilih adalah karyawan yang pintar atau karyawan yang jujur, amanah, dan ikhlas. Kamu pilih yang mana? Karyawan yang pintar atau karyawan yang jujur, amanah, dan ikhlas? Oke, jujur, amanah, dan ikhlas. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah kamu tahu langsung bahwa nih karyawan nih udah kelihatan nih jujur banget nih mukanya nih. Jujur, amanah, dan ikhlas. Apakah kita langsung tahu? Tidak langsung tahu ya. Nah, maksud Miss Rani mau mengilustrasikan bahwa sebelum kamu jadi pimpinan, maka kamu duluan nanti yang akan diinterview. Kamu duluan yang akan diinterview di perusahaan besar atau di satu lembaga yang ingin kamu masuk ke sana. Oke. Nanti bisa jadi musuh dari belakang. Oke. Oke. Nah, Miss Randi ingin mengilustrasikannya dibalik. Kalau kamu jadi pemimpin perusahaannya, berarti sebelum kamu jadi pemimpin perusahaan, maka kamu duluan yang akan diinterview oleh pemimpin perusahaan. Oke. Coba kamu ceritakan tentang keluarga kamu. Coba kamu ceritakan tentang keahlian kamu. Kamu ahli di bidang apa? Kenapa kamu mau masuk perusahaan ini? Maka kamu duluan yang akan diinterview. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita orang yang kompeten? Dengan adanya portofolio. Tetapi misalnya ingin mengatakan bahwa jujur, amanah, dan ikhlas itu bukan hasil, tapi itu adalah proses panjang. Misalnya diulangi ya, jujur, amanah, dan ikhlas itu adalah proses. Proses yang kita lalui yang sebenarnya kita semua diuji setiap hari. Kalau di sekolah kan ujiannya kelihatan. Oh, setelah selesai satu bab ada ujian, dikasih tahu gitu. Nanti semester ada ujian. Tapi kalau dalam kehidupan itu nggak ada kayak gitu. Tidak tertulis dan tidak ada pengumuman apapun, tiba-tiba kamu diuji dengan kesabaran. Tiba-tiba kamu diuji dengan keikhlasan, kehilangan sesuatu yang kamu sayangi, yang kamu cintai. Tiba-tiba kamu diuji dengan kejujuran. Kira-kira kamu jujur apa enggak? Nah, sebenarnya ujian itu akan selalu ada. Walaupun kamu udah lulus SMA, udah lulus kuliah, tapi tetap ada ujian. Tapi kadang manusia tidak sadar bahwa kita semua sedang diuji. Diuji itu bukan selalu yang susah-susah ya. Diuji itu bukan selalu yang nggak punya uang atau usahanya bangkrut. Kita lagi diuji nih, usaha kita lagi bangkrut gitu. Enggak. Justru usaha yang lagi naik pun itu ujian sebenarnya. Wah, bisnisnya lagi naik daun nih. Omsetnya udah naik jadi 100 juta sebulan. Itu ujian juga sebenarnya. Justru itu ujian yang lebih berat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, tidak ada. Oke, cukup ya. Oke, di kelas ini ada nggak punya pengalaman yang membuat kamu belum ikhlas sampai sekarang? Belum ikhlasnya tuh agak lama gitu. Udah lebih dari seminggu, lebih dari sebulan, lebih dari setahun. Nggak tahu kenapa saya belum ikhlas, Mister. Ada nggak? Ada nggak yang punya perasaan kayak gitu? Karena ini soal rasa nih, soalnya rasa. Kalau rasa itu tidak bisa dihilangkan. Ada? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Nggak ada yang mau berbagi pengalaman? Udah move on. Melakukan acceptance-nya tadinya ada. Oh, udah move on ya. Alhamdulillah. Kalau kalian setelah mendengarkan ini kalian sudah bisa menerima, ya itu bagus. Artinya, balik lagi ke rumus awal.
yang kita inginkan belum tentu itu baik buat kita. Ingat ya, keinginan kita belum tentu itu yang baik buat kita. Tetapi sesuatu yang tidak kita sukai belum tentu juga itu tidak baik buat kita. Kita nggak suka. Ya contoh, ya oke lah, logikanya gini. Dulu ada yang bilang, saya nggak suka Mister belajar. Oke, ya nggak suka, boleh bilang nggak suka. Tapi kan belum tentu nggak baik buat kamu. Saya nggak suka makan wortel gitu. Ya boleh. Yang kita tidak sukai belum tentu tidak baik buat kita. Tapi yang kita sukai belum tentu baik buat kita. Saya sukanya yang manis-manis. Ya gigi kita rusak. Sukanya yang manis-manis. Jadi punya sakit gula misalkan gitu. Jadi yang kita suka belum tentu baik buat kita. Ya balik lagi ke pilar pertama, silahkan kita semua refleksi termasuk Mr. Andi. Jadi Mr. Andi memberikan materi ini juga membuat Mr. Andi refleksi terus untuk melihat diri Mr. Andi dari jujur, amanah, ikhlas, dan lain sebagainya. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah abadi dan tidak akan pernah kita bisa bawa ketika kita sudah mati nanti. Kalau kita sudah meninggal, semuanya akan ditinggalkan. Kita akan hidup sendiri dan coupling kita hanya 1 kali 2 meter. Oke? Cukup? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan dapat ilmunya, mudah-mudahan kalian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam apa itu jujur, amanah, dan ikhlas. Jadi kita harus tahu ilmu fundamentalnya dulu, ilmu dasarnya dulu. Karena ketika kalian tidak tahu jawabannya, mungkin saja kita belum pernah belajar tentang hal tersebut. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Misalnya dipercepat 5 menit ya, harusnya 14:35. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Thank you. Ya.